Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada DS dan AI itu kan hanya sedikit dari gunung es yang ada di dalam LPDP. Betul. Banyak sekali masalah yang sebetulnya nggak terungkap di LPDP gitu ya. Salah satunya adalah tadi Egi udah mention lapangan pekerjaan gitu. Ini seperti beasiswa ini bagus ya, bagus Betul. dulu ya. Konsepnya, idenya dan segala macamnya nggak pernah lah ada yang kemudian menentang itu. Tapi kemudian lulusan-lulusan ini proyeksinya akan kemana, prioritasnya kemana, arahnya kemana, itu kan menjadi abu-abu ya, atau Betul. kabur gitu selama beberapa tahun ke belakang. Mas Bima sendiri melihat seharusnya dalam pengelolaan dana abadi pendidikan, gimana sih menyediakan ke wadah gitu ya, wadah atau ya lapangan-lapangan kerja untuk mereka kemudian bisa langsung disalurkan dan segala macamnya supaya mereka juga benar-benar definisi mengabdi untuk negara itu kemudian menjadi jelas gitu. Iya, waktu itu ada perdebatan memang. Sebagian kan yang mau ambil LPDP S2 misalnya, itu kan fresh graduate. Ya. Jadi yang ada di CV atau resume pengalaman saat dia jadi mahasiswa, nggak ada masalah juga. Oke. Tapi begitu kualifikasinya dianggap terlalu tinggi saat pulang ke Indonesia, banyak perusahaan kan nggak siap. Oke. Akhirnya mereka ini berpendidikan tinggi, tapi statusnya setelah LPDP karena tadi ya ada aturan harus kembali ke Indonesia, itu jadi kurang terberdayakan lah. Kemudian muncullah saat itu yang namanya kelompok alumni awardee LPDP yang namanya Mata Garuda. Oh, oke. Kok nggak salah sih pembentukannya 2015-2016an. Datang juga tuh semalam dalam acara buka puasa itu mereka. Jadi dikumpulin. Saat itu sih salah satu ketua Mata Garuda ini dekat sekali gitu ya dengan kementerian. Oke. Di Kementerian Bapenas. Keuangan ya. Dan sekarang masih eksis ya? Masih eksis lembaganya. Nah, pada waktu itu dikumpulkan sampai ada kayak semacam mini job fair mempertemukan dengan direksi-direksi dari BUMN. Nah, awalnya kan ngelihat nih, oh ini ada potensi talent management pool yang bagus nih. Tuh, pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi. Cuman problemnya sih yang harus diakui pada saat seleksi LPDP itu banyak yang jurusannya jurusan terlalu umum. Oke. Oh, oke. Ya saya nggak mau nyebut lah ya, tapi jurusan yang misalnya administrasi bisnis yang masih sangat-sangat umum, sehingga bagi BUMN maupun dari kementerian-kementerian khusus tadi itu melihatnya belum sesuai dengan spesifikasinya mereka Dan kebutuhan ya. kebutuhan. Sampai suatu saat dibalikin tuh. Kalau kalian ini dari pajak rakyat, kalau gitu ke Indonesia jangan minta-minta. Jangan minta BUMN, pekerjaan ya. kementerian, ciptakan dong lapangan kerja. Nah, kelihatannya saat itu sih ada beberapa kali kayak mini job fair gitu ya, link and match, tapi akhirnya nggak terlalu masif lagi. Betul, dan itu yang memang dipermasalahkan dan masih jadi masalah ya diakui oleh LPDP juga gitu, bahwa ekosistem yang belum ada ini. Ya seperti misalkan LPDP ini kan juga beberapa ada seperti lulusan astronomi gitu ya. Ya. Di Indonesia kesempatan dan peluang kerjanya sangat kecil Minim, sekali ya? gitu, dan Betul. akhirnya karena ada kewajiban 2N+1 tadi, mereka alih-alih memaksimalkan pengetahuan yang mereka punya gitu, akhirnya lebih ke menjadi birokrat di lembaga yang terkait saja gitu. Jadi kemampuannya tidak terpakai gitu. Kita juga wawancara dengan beberapa alumni ya gitu ya, dan mereka memilih untuk tidak ke Indonesia gitu karena memang tidak bisa mendukung apa yang mereka butuhkan gitu, entah dari segi pekerjaan ataupun riset yang sedang mereka jalankan gitu ya. Lab lah gitu, di luar mungkin sudah lebih lengkap gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia